Shalom Bapak Ibu. Ada sebuah judul yang terdengar sangat puitis Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Angin yang berbisik dan api yang menetap. Bicara soal apa ini? Mungkin bicara soal roh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Alkitab tidak berbicara tentang dua roh. Bukan roh yang berbeda di zaman Musa dan roh yang berbeda lagi di zaman para rasul. Roh Kudus tetap satu dan sama, kekal, ilahi, pribadi Allah sendiri. Namun cara ia bekerja di dalam sejarah keselamatan berubah sesuai dengan rencana penebusan Allah, Bapak Ibu. Mari kita menyelam dari halaman pertama kitab Kejadian sampai ke ruang atas di Yerusalem, Bapak Ibu. Roh yang melayang di atas air di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Di awal segala sesuatu, sebelum gunung-gunung berdiri dan lautan bergelora, tertulis Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Di sini Roh Kudus hadir sebagai kuasa pencipta. Ia bukan sekedar energi, Bapak Ibu. Ia adalah pribadi ilahi yang aktif di dalam perjanjian lama ini. Roh Kudus datang atas orang-orang tertentu untuk tugas-tugas tertentu. Ia memenuhi Besalil untuk membuat kemah suci di Keluaran 31 ayat 3. Ia turun atas Simson memberi kekuatan supranatural di Hakim-Hakim 14 ayat 6. Ia mengurapi Saul sebagai raja, tetapi kemudian roh itu undur darinya di 1 Samuel 16 ayat 4. Dan ia memenuhi Daud, sehingga Daud berseru, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Mazmur 51 ayat 13. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Roh Kudus datang dan bisa undur. Ia bekerja secara selektif, sementara, dan fungsional. Ia seperti angin yang berhembus kuat untuk menyelesaikan suatu tugas, lalu reda kembali. Yang kedua Bapak Ibu, roh sebagai janji masa depan. Para nabi berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Yeskiel bernubuat, "Aku akan memberikan rohku diam di dalam batinmu." Di Yeskiel 36 ayat 27. Yoel berseru, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Yoel 2 ayat 28. Ini adalah janji revolusioner. Bukan hanya raja, bukan hanya nabi, bukan hanya imam, tetapi semua manusia. Perjanjian lama adalah bayangan, dan perjanjian baru adalah penggenapan. Roh yang kemudian menetap dan berdiam, ini berbicara di dalam masa perjanjian baru, Bapak Ibu. Ketika waktu genap, Anak Allah datang, Yesus Kristus dibaptis, dan Roh Kudus turun seperti merpati di Matius 3 ayat 16. Yesus hidup di dalam kepenuhan roh. Dan sebelum ia naik ke sorga, ia berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Di Yohanes 16 ayat 7. Lalu tibalah hari ini Bapak Ibu. Tibalah saat itu, hari itu. Api di ruang atas. Di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Bukan lagi datang atas satu orang, bukan lagi hanya untuk satu tugas, tetapi memenuhi seluruh jemaat. Api hinggap di atas kepala mereka. Bahasa-bahasa baru keluar dari mulut mereka. Takut berubah menjadi keberanian. Petrus yang dahulu menyangkal, kini berkhotbah dengan kuasa. Ini perbedaan besarnya. Kalau di PL, roh datang atas seseorang, di PB, roh tinggal di dalam orang percaya. Kalau di PL berlangsung sementara, di PB berlangsung permanen. Kalau di PL untuk individu tertentu, di PB untuk hidup baru. Kalau di PL untuk tugas-tugas khusus, di PB untuk semua orang percaya. Yesus berkata, "Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 17. Sekarang tubuh kita adalah bait dari roh itu sendiri.
1 Korintus 6 ayat 6-19. Roh bukan lagi tamu, ia adalah penghuni tetap, Bapak Ibu. Sekarang dari batu ke hati yang hidup ya. Perjanjian lama ditulis di atas loh batu. Perjanjian baru ditulis di dalam hati manusia. Roh Kudus sekarang melahirbarukan di Yohanes 3, memeteraikan keselamatan di Efesus 1:13, memberi karunia-karunia roh, menghasilkan buah roh di Galatia 5 ayat 22-23, dan bersaksi di dalam hati bahwa kita adalah anak Allah di Roma 8 ayat 16. Di perjanjian lama, Daud takut roh diambil. Di perjanjian baru, kita dimeteraikan sampai hari penebusan. Dahulu roh memberi kuasa untuk memimpin bangsa, sekarang roh memberi kuasa untuk mematikan dosa. Dahulu roh membangkitkan pahlawan, sekarang roh membentuk anak-anak Allah, Bapak Ibu. Pesan profetisnya bagi gereja, bagi kita semua, jangan hidup seperti orang perjanjian lama yang masih mohon roh datang. Ia sudah datang. Jangan hidup seolah-olah roh hanya turun saat kebaktian. Ia tinggal di dalam dirimu. Banyak orang Kristen hidup seperti Saul, diurapi tapi kehilangan keintiman. Tetapi kita dipanggil hidup seperti Yesus, dipimpin roh setiap hari. Roh Kudus bukan sekedar kuasa untuk mujizat, Bapak Ibu. Ia adalah pribadi yang membentuk karakter Kristus di dalam kita. Jika dahulu roh hanya melayang di atas air, sekarang ia melayang di dalam hati, Bapak Ibu. Jika dahulu roh turun seperti angin, sekarang ia menetap seperti nafas kehidupan. Dari bisikan menjadi api yang kekal. Perjanjian lama adalah janji, perjanjian baru adalah penggenapan. Roh yang sama, tetapi perjanjian yang baru, Bapak Ibu. Kini tidak ada lagi jarak antara Allah dan umatnya. Roh Kudus adalah meterai bahwa kita milik Kristus. Biarlah kita tidak mendukakan roh, Bapak Ibu. Biarlah kita tidak memadamkan roh. Biarlah kita berjalan oleh roh. Karena roh yang dahulu hanya hinggap, kini telah berdiam. Dan roh yang berdiam akan menyempurnakan kita sehingga kita serupa dengan Kristus. Amin.